Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas satu fase dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah di negerinya, yaitu negeri Babilonia, yang di sana terdapat kaumnya yang menyembah berhala. Ada di antara mereka yang membuat patung dan kemudian menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan, dan ada juga di antara mereka yang menjadikan benda-benda langit, bulan, matahari, dan juga bintang-bintang sebagai sembahan. Bahkan pada pertemuan terakhir di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-258, kita juga menemukan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan ketika pada puncaknya Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kaumnya dengan cara menghancurkan berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sembahan, pada akhirnya Nabi Ibrahim dihukum oleh kaumnya, yaitu dibunuh dengan cara dibakar. Dan kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari negeri tersebut dan kemudian pergi ke sebuah negeri yang dikatakan barakna fiha lil alamin di dalam surah Al-Anbiya, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri Palestina kalau pada hari yang di sana ada Baitul Maqdis. Kesanalah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah bersama keluarganya, dan termasuk yang ikut hijrah bersama beliau adalah seorang pemuda. Yang pemuda ini adalah keponakannya, yaitu seorang pemuda yang bernama Lut, yang setelah itu Allah juga mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah di satu negeri yang bernama negeri Sadum, yang insya Allah pada beberapa pertemuan berikutnya akan kita ambil pelajaran bersama. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase Nabi Ibrahim ini kita bisa bagi terkait dengan sifat ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di negeri tempat beliau lahir, di negeri Babilonia itu, maka ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah ujian-ujian yang merupakan konsekuensi dari aktivitas dakwah beliau kepada kaumnya. Ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, yang pertama Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya, mengingatkan ayahnya untuk segera meninggalkan praktek menyembah berhala. Maka ujian Nabi Ibrahim pada saat itu adalah beliau dimarahi dan kemudian bahkan diusir. Tidak hanya diusir, bahkan diancam dengan hukuman rajam dari ayahnya. Kemudian ketika beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya, beliau juga dicela sampai kemudian dibakar hidup-hidup. Ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah ujian-ujian karena aktivitas dakwah beliau, konsekuensi atau resiko dari beliau berdakwah kepada kaumnya. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota Babilonia dan kemudian hijrah ke negeri Palestina, dan kemudian setelah dari negeri Palestina itu Nabi Ibrahim juga sempat berpergian ke negeri Mesir, sampai kemudian kembali lagi dan kemudian berpergian lagi ke negeri Mekah. Maka fase ujian Nabi Ibrahim di fase-fase ini itu cenderung pada permasalahan yang sifatnya internal keluarga, permasalahan dengan pasangan, permasalahan ketika mendidik anak dan lain sebagainya. Yang dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para nabi ini juga seperti kita manusia biasa yang juga menghadapi persoalan-persoalan hidup. Entah persoalan hidup itu berupa kesehatan, entah persoalan hidup itu berupa kekurangan harta, entah persoalan hidup itu dengan keluarga,
Artinya apa? Mereka juga menghadapi persoalan seperti itu, sama seperti kita. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus menyadari ketika para nabi ini juga menghadapi ujian-ujian hidup seperti itu, dan pada saat yang sama kita memahami bahwa mereka ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian kita ambil kesimpulan kalau Allah mencintai hamba maka Allah harus berikan kepada dia kekayaan, Allah harus memberikan kepada dia kekuasaan. Tidak seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyindir kita di dalam surah Al-Fajr yang pada pertemuan yang lalu sempat kita singgung, bahwa di antara manusia-manusia, hamba-hamba Allah ini, ada yang memahami bentuk cinta Allah kepada dia harus berupa Allah kasih kepadanya kenikmatan-kenikmatan berupa harta. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika Allah memberikan kepadanya kemuliaan, ketika Allah memberikan kepadanya kenikmatan, ketika Allah memberikan kepadanya kesenangan, maka dia bilang apa? Allah sayang sama saya, Allah sedang memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi ketika pada suatu hari rezekinya sempit, usahanya tidak berjalan dengan lancar, ada banyak penderitaan yang harus dia hadapi dalam hidup, maka dia mengatakan Allah sedang menghinakannya, Allah sedang tidak sayang sama dia. Jadi dia memahami Allah sayang sama dia harus enak hidup, tertawa terus, bergelimang dengan harta. Kalau ketika dia sedang sakit, sedang menderita, berarti Allah sedang tidak sayang sama dia. Padahal ketika kita memahami bahwa para nabi di antara semua manusia, orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Para nabi ini. Bahkan Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang kekasih Allah ini pun tak luput dari yang namanya persoalan hidup berat. Kalau kemudian kita ambil semacam kesimpulan bahwa kalau Allah sayang kepada seorang hamba maka dia harus diberikan kekayaan, maka yang seharusnya orang paling kaya di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang paling Allah cintai itu rumahnya harus mewah, maka rumah yang paling mewah itu seharusnya rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya tidak begitu. Bahkan sebaliknya, ada seorang hamba Allah yang Allah berikan kepadanya kekayaan. Setiap hari Allah kasih kepadanya kekayaan, tapi Allah tidak suka sama dia, Allah tidak cinta sama dia. Qarun. Jangan sampai nanti kita salah ambil kesimpulan. Qarun kekayaannya luar biasa, tapi apakah Allah sayang sama dia? Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian, maka ujian itu bisa jadi berupa kesenangan dan juga ujian itu bisa berupa penderitaan. Jadi jangan sampai pada hari ini kita memahami yang namanya ujian itu apa? Sakit. Yang namanya ujian itu apa? Enggak punya uang. Yang namanya ujian itu apa? Serba kekurangan. Jadi kita memahami ujian itu penderitaan. Kita lupa bahwa banyak uang juga ujian, sehat juga ujian, tidak punya anak ujian, punya anak juga ujian. Jadi semua itu adalah ujian. Jadi kasih sayang Allah kepada seorang hamba bukan pada apa yang Allah kasih itu, tapi pada bagaimana kita mensikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menderita sakit atau ketika kita mendapatkan penderitaan, bersabar kita di atas penderitaan itu, itulah dia jalan menuju sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bisa jadi pada hari ini ada orang yang menderita hidupnya, Allah juga tidak suka sama dia ketika dia tidak ridho, ketika dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya yang harus menderita? Kenapa bukan orang? Dan bisa jadi tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika dia memiliki harta, maka dia bersyukur atas nikmat Allah itu dengan cara apa? Dia berbagi kepada orang lain. Itu tanda cinta. Nah, di antara bentuk ujian hidup yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di fase ini apa? Ya, ketika beliau menikah, maka perlu waktu lama beliau menikah sampai kemudian dikaruniai seorang anak.
Maka di antara doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat apa? Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah meminta anak. Nah, contoh yang pertama kita akan sama-sama ambil dari kisah ini adalah kisah pelajaran tentang berdoa. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang kekasih Allah ini ketika dia berdoa, apakah selesai berdoa langsung Allah jadikan doanya menjadi kenyataan? Enggak. Nabi Ibrahim berdoa bukan sehari dua hari. Akan tetapi Nabi Ibrahim bahkan berdoa sampai puluhan tahun. Nah, pada pertemuan yang lalu ketika kita mengambil pelajaran di dalam surah Az-Zariyat, yang di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamunya Ibrahim, tamu yang mulia yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Hal ataka dhaif. Dhaif itu artinya apa? Tamu. Tamu ini adalah para malaikat. Ini kita pengen tahu Pak, ingin mengukur berapa lama Nabi Ibrahim harus menunggu lahirnya seorang anak. Ini kisahnya Ishak. Hal ataka hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin. Datang kepada Nabi Ibrahim para malaikat. Ada yang mengatakan malaikat yang datang pada saat itu tiga malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail. Ada yang mengatakan yang datang itu 10 malaikat. Wallahu a'lam berapa persisnya malaikat yang datang. Nah, izdakhalu alaihi faqalu salama. Para tamu ini yang merupakan malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam. Qala salam. Nabi Ibrahim membalas salam mereka, qaumun munkarun. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaum yang tidak saya kenal. Ada apa ya kalau bahasa sekarang? Sama sekali nggak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagaimana kebiasaan Nabi Ibrahim, kebiasaan yang patut kita contoh adalah kebiasaan Nabi Ibrahim itu setiap kali tamu yang datang, baik tamunya tamu yang dikenal maupun tamu yang tak dikenal, bahkan orang asing sekalipun, Nabi Ibrahim ini selalu memuliakan tamunya. Jadi ini kebiasaan para nabi. Kalau kita mungkin menyuguhi tamu itu kalau kenal ya, kawan jauh kan, kerabat dari Jakarta jauh, kita tak pegang khauri Pak, pekan tak pemulia jami. Tapi Nabi Ibrahim ini orang nggak dikenal, itu dia jamu. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana cara Nabi Ibrahim menjamu tamunya, datang 3 Pak, nggak dikenal lagi, itu dikasih daging sapi, silmo. Hebat sekali beliau dia, Nabi ya. Tapi ini jangan cuma bilang itu kan Nabi. Ada pihana silmo Pak, tapi memuliakan tamu itu adalah salah satu sunnah yang paling dianjurkan. Bahkan memuliakan tamu itu merupakan diantara indikasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya kepada hari akhir. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kenapa memuliakan tamu itu besar pahalanya? Karena pengorbanannya besar. Yang pertama, kalau kita kedatangan tamu, privasi kita akan hilang. Terus jamin Pak. Bisa jadi tempat tidur anak kita sediakan untuk tamu dulu. Anak kita tidur di mana? Ruang tamu. Itu privasi dah hilang Pak. Apalagi kalau di rumah kamar mandi cuma satu. Tamu di situ, kita di situ. Ibaratnya apa? Ya kenyamanan kita jadi berkurang. Itu belum kita kasih makan Pak. Kenyamanan saja bisa berkurang. Jadi memuliakan tamu itu butuh pengorbanan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kepada kita tauladan bagaimana memuliakan tamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin, ya, diberikan makanan-makanan terbaik.
faqarrabahu ilaihim, dan kemudian dihidangkan kepada mereka, tapi ternyata para tamu ini sedikit pun tidak menyentuh makanan yang dihidangkan itu. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim sudah merasa tidak enak. Siapa sebenarnya mereka yang datang? Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, qala ala ta'kulun, kenapa enggak dimakan? Jadi besok-besok Pak, kalau datang tamu ke rumah kita kasih makanan enggak disentuh Pak, itu perlu khawatir sedikit. Jangan-jangan ini yang datang bukan manusia biasa. Perlu tanya juga kenapa enggak makan, apa kurang enak, apa kurang tertarik ya? Enggak disentuh juga Pak. Nah, itu ada tanda-tanda Pak. Bisa jadi malaikat yang datang ke rumah kita. Yang gawat yang datang malaikat maut. Kayak Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut. Qala ala ta'kulun, fa aujasa minhum khifah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu merasa ada kekhawatiran, ada rasa cemas terhadap tamu yang datang namun tak kunjung menyentuh makanan yang dihidangkan. Akhirnya sang tamu ini memperkenalkan diri mereka, siapa sesungguhnya mereka. Qalu la takhaf, janganlah kamu takut ya. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ternyata kedatangan para malaikat ini untuk memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya seorang anak. Nah, kita skip dulu beberapa ayat Pak. Sedepan setelah malaikat ini menceritakan untuk apa mereka datang, maka setelah itu Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Setelah dari sini mau kemana? Nah, malaikat ini mengatakan, setelah dari sini kami diutus ke negeri Nabi Lut tinggal. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Bapak bisa perhatikan ya, ketika Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, di tengah jalan kan berpisah ya. Nabi Lut berdakwah ke negeri Sadum, negeri Sodom. Sampai kemudian negeri Sadum itu akan diturunkan azab. Bisa dipahami Pak berapa durasinya? Sementara Nabi Lut ketika sampai ke negeri Sadum itu, beliau baru menikah di sana. Beliau menikah dengan orang tempatan, punya anak putri, sampai putrinya ini bata usia menikah Pak. Baru Nabi Ibrahim ada anak. Nah, bisa dibayangkan berapa lamanya Pak? Kalau seorang perempuan itu menikah umur 20-an tahun Pak, maka paling tidak Nabi Ibrahim menunggu lahirnya Nabi Ishak itu 20-25 tahun tidak kurang Pak. Dan pada saat ini ketika datang malaikat ini, Nabi Ibrahim dalam satu pendapat dikatakan apa? Berusia sekitar 99 tahun. Sudah pada kondisi kalau secara adat manusia sepertinya kakek-kakek ini tidak bisa lagi punya anak. Tapi walaupun kondisinya begitu, Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta anak. Berapa tahun Nabi Ibrahim menunggu? Puluhan tahun. Siapa beliau ini? Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya tidak sehari dua hari, bertahun-tahun. Mari kita bandingkan, berkaca Pak, ketika pada hari ini kita mungkin baru berdoa 2 bulan. Yang sakit minta kepada Allah kesembuhan baru 2 bulan Pak, belum sembuh-sembuh udah nyerah, udah putus asa. Yang selama ini dihimpit dengan persoalan hidup Pak, serba kekurangan, hutang di mana-mana, usaha gagal, berdoa kepada Allah baru 2 bulan 3 bulan, masalah belum selesai, sudah kemudian merasa putus asa. Nah, berkaca sama Nabi Ibrahim. Berkacanya apa Pak? Itu Nabi. Nah, jangan sering-sering kita menyangka Nabi. Nah, kita balik sekarang. Nabi sendiri berdoa bukan sehari 2 hari. Masa ente berdoa sehari 2 hari mau langsung dikabulkan? Itu kan lancang namanya Pak. Dosa banyak, ibadah pas-pasan, bicara sedekah pun pelit. Tapi begitu giliran berdoa, bersegera. Disinilah kita perlu memahami bahwa jangan sampai pada hari ini kita ternyata baru sekedar membaca doa, kita belum berdoa sebenarnya. Karena dalam berdoa itu ada adab. Di antara adab berdoa itu apa? Bersabar. Dan dalam menunggu
Allah mengabulkan doa kita, menjadikan doa kita menjadi kenyataan, kita terus berdoa dan terus berdoa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengabulkan doa dari hambanya kecuali orang yang tergesa-gesa. Siapa orang yang tergesa-gesa? Itu orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekian lama, tapi apa yang dia minta belum jadi kenyataan. Kemudian dia nggak berdoa lagi. Itu orang yang tergesa-gesa. Allah tak akan mengabulkan doa orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, kenapa kemudian kita perlu mengulang-ulang doa dan terus berdoa walaupun apa yang kita minta itu belum menjadi kenyataan? Disitulah dia ujian dalam berdoa, Pak. Ujian keimanan. Percaya enggak Allah itu berkuasa untuk mengabulkan apa yang kita minta? Karena kalau ceritanya kita minta sekarang, dikasih sekarang, itu doa bukan? Itu bukan doa namanya, Pak. Itu perintah. Bisa jadi pada hari ini mulut kita cuma bilang saya berdoa kepada Allah, tapi sebenarnya kita sedang memerintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Harus segera. Sekarang minta, sekarang ada. Itu bukan doa, tapi perintah, memerintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berdoa nggak begitu dia, tunggu. Tapi kan perlu. Allah yang tahu kapan Anda perlu. Allah yang tahu kapan waktu yang tepat Anda mendapatkan apa yang Anda minta. Dan doa itu menjadi kenyataan bukan pada Allah sebenarnya, pada kita. Seberapa pantas Anda diberikan oleh Allah apa yang Anda minta, kan pantas, Pak ya. Kita pada hari ini mengajukan permohonan kepada atasan, Pak. Bisa nggak kita minta sama atasan, sekarang kita minta, sekarang dikasih? Enggak, Pak. Tapi atasan akan melihat seberapa pantas. Minta cuti aja, Pak, dites dulu, Pak, dicek dulu. Mengajukan permohonan cuti. Bisa sekarang cuti langsung dikasih? Jut? Enggak, Pak. Dicek dulu, udah berapa lama dia cuti. Sering bolos apa enggak? Begitu dicek sering bolos, Pak. Anak hijau cuti, Pak. Enggak pantas dapat cuti. Kan kepantasan, Pak. Pantas enggak dia dapat? Oh, saya mau mutasi. Selama ini kita sudah keliling Indonesia, Pak. Di ujung-ujung pengenlah kita pensiun di tempat kita lahir. Kita ajukan permohonan. Kan dilihat kepantasan, Pak. Pantas enggak? Dari mana pantas itu? Selama ini dia kewajibannya terpenuhi enggak? Menjadi pegawai yang melakukan kewajiban dengan baik atau tidak? Baru dikasih. Atasan melihat pantas dia dikasih. Pantas permohonannya dikabulkan. Kita sama Allah juga begitu. Pantas enggak? Dan diantara bentuk kepantasan itu apa? Menunggu. Kenapa? Tadi, Pak, doa itu bukan perintah, walaupun kata doa itu adalah bentuk perintah, tapi dia bukan memerintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita perhatikan para sahabat dulu, mereka ketika berdoa, yang mereka khawatirkan bukan doa mereka itu dikasih atau tidak sama Allah. Itu urusan berikutnya. Tapi yang mereka khawatirkan adalah ketika mereka hidup, mereka tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya di dalam agama ini doa itu adalah ibadah, bentuk penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita minta merengek-rengek kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu sebenarnya kita sedang membuktikan saya hamba, ya Allah. Makanya saya memohon, merengek-rengek, Pak. Itulah dia bentuk penghambaan bahwa kita ini hamba. Allah adalah Tuhan, Rabb. Nah, subhanallah, buah dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anak, walaupun pada saat itu ketika kita nalar dengan akal kita tidak mungkin lagi punya anak. Tapi Allah kalau sudah kasih, maka jangan kita pikir ini dah nggak mungkin lagi, ya kan? Untuk apa lagi minta, nggak mungkin lagi. Tidak begitu dia. Nah, ketika kemudian Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat ini,
dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa lahir dari rahim istrinya Sarah seorang anak, istrinya sendiri ini juga merasa takjub. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha. Ternyata Sarah pada saat itu ketika Nabi Ibrahim sedang berbicara dengan tamu tiga ini, Sarah juga nguping. Maka ketika tamu ini mengatakan akan lahir dari rahim Sarah itu anak, Sarah sendiri takjub sampai menepuk-nepuk wajahnya. Bahkan beliau mengatakan apa? Wa qalat ajuzun aqim. Bukankah aku ini seorang perempuan tua yang sudah mandul? Kalau kita lihat Pak, aqim ini artinya apa? Mandul. Tapi kalau Bapak nanti lihat di surah Maryam, istri Zakaria juga disebut mandul. Tapi di surat Maryam itu mandulnya disebut aqira. Apa bedanya Pak? Kalau aqira itu tidak punya anak, tapi bisa kita telusuri sebabnya. Walaupun kecil sekali kemungkinan punya anak, tapi masih bisa diupayakan Pak. Tapi kalau Akim ini itu udah nggak ada jalan lain. Maka Akim ini, kisah Ishak lahir ini itu betul-betul mukjizat. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang di luar adat istiadat kita. Usianya sudah 90 tahun, istrinya juga sudah sangat tua. Tapi begitulah akhir dari kesabaran seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim sang Khalilullah ini untuk dua kasus anaknya, dua-dua menunggu dalam waktu yang lama. Nabi Ismail lahir, kalau kemarin dikatakan apa? Dalam satu pendapat pada usia Nabi Ibrahim sekitar berapa? 86 tahun. 13 tahun kemudian atau 14 tahun kemudian lahir Ishak. Sudah Pak ya? Nah, sekarang baru kita balik lagi ke Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menikah, sebagaimana kita menikah, kita pengen punya anak, mengidam-idamkan ada keturunan. Dan ketika ada keturunan, nikmat Pak. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang menikah, Allah memberikan anak, nikmat Pak, anak. Tapi ternyata tabiat dunia ini, dalam nikmat itu ada ujian seperti tadi. Apa ujian dari lahirnya Ismail? Yang pertama, muncul perselisihan Pak. Muncul persoalan rumah tangga. Muncul kecemburuan seorang istri pertama. Cemburu Pak. Ada persoalan kan? Dari nikmat itu ada persoalan. Itu dunia begitu. Atau sebaliknya, dari penderitaan itu ada kenikmatan nanti, ada kesenangan. Maka kalau dikatakan dalam Al-Quran, inna ma'an usri yusra, sering kita itu keliru memahaminya. Kita mengatakan apa? Setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal di situ inna ma'a, bersama. Jadi kalau ada kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama Pak, satu paket ya, ada kemudahan di situ. Bersama. Kalau bersama itu apa? Beriringan. Kalau sesudah apa? Habis sakit, senang, kan sudah itu. Tapi nggak dibilang sesudah kan? Maaf, bersama. Ketika kita ada penderitaan, maka bersama itu ada kesenangan. Bisa jadi ketika kita sakit, contoh sakit Pak ya, kesenangan dari sakit itu apa? Belum sembuh Pak, tapi perubahan dari sakit itu sudah senang. Ada orang stroke Pak, stroke nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, tapi di kemudian hari stroke-nya belum sembuh, tapi dia bisa ngomong, senangnya minta ampun. Udah sembuh belum? Tapi dia bisa ngomong aja senang. Ada kemudahan bersama kesulitan. Tapi jangan lupa juga, ketika kita senang, maka bersama itu juga bisa jadi ada persoalan. Senang Nabi Ibrahim lahir Ismail, tapi setelah itu ada dinamika. Nah, kisah Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Sarah ini mirip kisahnya dengan Nabi Muhammad Pak. Mirip sekali. Nabi Muhammad SAW menikah Pak dengan beberapa orang istri.
Selain dari Khadijah, Nabi Muhammad tidak punya anak. Dari Saudah tidak ada anak. Dari Hafsah tidak ada anak. Aisyah, apalagi Sofia, tidak ada anak. Udah ya. Sampai kemudian Nabi bersama Maria. Nah, ini menariknya. Siapa Maria ini? Maria ini budak. Siapa Hajar? Hajar juga budak. Hajar dari mana? Dari Mesir. Maria dari mana? Mesir juga. Dari Sarah belum punya anak. Dari Hajar punya anak. Dari istri-istri itu Nabi Muhammad tidak punya anak. Dari Maria lahir anak. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Ketika lahir Ismail, Sarah cemburu. Ketika lahir Ibrahim, para istri Nabi ini juga cemburu. Di antara penyebab dampak dari cemburunya Sarah, Nabi Ibrahim harus menjauhkan Hajar dari Sarah, dibawa jauh ke Mekah. Dampak dari cemburunya para istri Nabi, Maria tidak bisa tinggal di dekat-dekat mereka, di perbatasan Madinah sana tinggalnya, dicemburui. Mirip sekali. Sama-sama dari Mesir, sama-sama budak, sama-sama punya anak. Sementara dari istri-istri yang lain tidak punya anak. Sama-sama dicemburui. Walaupun Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad ini, meninggal dalam usia masih. Bagaimana cemburunya para istri Nabi ini? Ya, buka aja surat At-Tahrim, Pak. Di juz 28. Surat terakhir juz 28. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana cemburunya Hafsah. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia, Pak. Kesenangan ada masalah setelah itu. Nah, di balik kesenangan itu juga ada ujian lanjutan. Efek dari cobaan hidup tadi itu. Nabi Ibrahim mengidam-idamkan anak, tapi anak ini dan istrinya Hajar ini harus dibawa jauh. Sejauh apa? Hitung saja, Pak. Palestina dengan Mekah. Sejauh itu, Pak. Nah, ternyata Mekah ini bukan kota yang di sana ada penduduk. Sekarang kita bilang kota Mekah, Pak. Dulu mana ada kota itu. Maka disebut Mekah ini Al-Bakkah. Apa arti Al-Bakkah itu? Air mata, Pak. Tidak ada yang mau tinggal di situ. Kenapa tidak ada yang mau tinggal di situ? Tidak ada apa-apa di situ. Jadi rumah Allah itu, Baitullah itu tidak berdiri di sebuah tempat yang berlimpah sumber daya alam. Tidak ada apa-apa di situ. Tapi Allah akan jadikan apa-apa di situ dengan modal ketakwaan. Nanti pelajarannya, Pak, ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya yang masih kecil ini ke Mekah, maka ujiannya apa? Tidak ada apa-apa di situ. Dan Nabi Ibrahim tidak tinggal di situ. Dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Ya, ini biasa cerita ini kan ketika hari haji, Pak, ya. Ketika hari haji. Maka tidak perlu lama-lama kita ulang. Nanti orang hari haji kan alom. Tapi pelajarannya apa, Pak? Pelajarannya lagi-lagi tentang apa? Tawakal, Pak. Apa hikmah Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah menempatkan anak dan istrinya di tempat yang nggak ada apa-apa? Apa hikmahnya, Pak? Mendidik tawakal Ibrahim. Yang menjadi contoh kepada kita, tawakal itu 100%, Pak. 100%. Andai saja kalau Nabi Ibrahim itu membawa Hajar dan anaknya di sebuah tempat, di sana ada rumah, ada makanan, Nabi Ibrahim tidak akan susah, Pak. Oh, ada makanan di sini. Kalau perlu makanan tinggal beli. Rumah udah ada. Ya kan? Tawakalnya kepada apa? Kepada apa yang ada di situ. Tapi di tempat itu air tak ada, apapun tak ada, Pak. Jadi tawakalnya apa? 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anaknya bisa hidup tanpa air? Dari mana air itu? Allah nanti yang akan kasih. Bagaimana dia makan? Allah yang akan kasih. Tapi yang namanya tawakal, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim nggak tanya, ya Allah,
ini kan saya meninggalkan anak dan istri di sini. Gimana nanti dia makan? Gimana caranya? Nabi Ibrahim nggak tahu. Yang ada Nabi Ibrahim pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat Pak ya, rangkaian doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Yang pertama, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Yang pertama Nabi Ibrahim meminta agar negeri yang dijadikan sebagai tempat anak dan istrinya tinggal itu dijadikan sebagai tempat yang aman. Dan kemudian menjadikan negeri ini menjadi negeri yang di sana itu hidup orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini fondasi sebuah negeri, Pak. Nggak ada apa-apa di situ ya. Tapi apa? Jadi aman, kemudian di sana orang-orangnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim bilang apa di sini? Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan anak dan istriku di tempat yang nggak ada apa-apa. Allah tahu nggak di situ tempatnya nggak ada apa-apa? Tahu ya? Ya Allah suruh. Tapi Nabi Ibrahim bilang kan, itulah doa apa? Curhat sama Allah, ya Allah, saya taruh anak saya ini, istri saya ini di tempat yang nggak ada apa-apa. Dia bilang sama Allah, Allah tahu, itulah doa. Karena pada hari ini beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan, Pak, titipan. Masalahnya orang yang tanya itu nggak datang. Allah kan maha tahu, ngapain kita minta lagi? Kalimatnya. Keputala kelam, kan Allah udah tahu kita butuh ini. Itu apa minta lagi? Kalau minta, berarti Allah nggak tahu lah. Nggak begitu konsepnya. Jangan salah konsep. Nabi Ibrahim mengatakan curhat, ya Allah, aku tuh. Siapa yang suruh dia ke situ? Allah. Sebelum Nabi Ibrahim sampai ke situ, Allah juga tahu di situ nggak ada apa-apa. Nah, setelah kemudian mengatakan realita yang dia hadapi bahwa negeri ini nggak ada apa-apa, jangankan tumbuhan, air nggak ada. Maka kemudian apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama diminta apa? Dia meminta agar keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Satu dulu Pak, perhatikan urutannya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian meminta agar keturunannya ini itu bisa baik sama orang, Pak. Orang itu tidak berlaku jahat sama mereka. Kedua Pak ya, kehidupan sosial. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Nah, ini permintaannya unik Pak, minta buah-buahan tapi di tempat yang nggak ada apa-apa. Ya. Kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.